Sekitar abad ke-5 atau ke-4 sebelum Masehi, di wilayah India Utara, lahirlah seorang anak laki-laki dari kelompok Sakya. Tradisi Buddhis menyebut tempat kelahirannya sebagai Lumbini, wilayah yang kini berada di Nepal. Ia kemudian dikenal dengan nama Siddhartha Gautama atau Siddhartha Gautama dalam tradisi Pali. Tentang kehidupan awalnya, kita tidak memiliki catatan sejarah yang ditulis langsung pada masa hidupnya. Kisah tentang dirinya diwariskan melalui tradisi lisan dan teks Buddhis yang muncul kemudian, sehingga beberapa detail kehidupannya bercampur antara ingatan sejarah, tradisi, dan kisah religius. Namun satu hal menjadi inti dari hampir seluruh kisah tentang dirinya, bahwa Siddhartha berasal dari lingkungan bangsawan Sakya. Ayahnya dikenal sebagai Sudodana, sementara ibunya adalah Maya Devi. Menurut tradisi, Maya Devi meninggal tidak lama setelah melahirkan Siddhartha, sehingga ia kemudian dibesarkan oleh saudara perempuan ibunya yang bernama Mahapajapati Gotami. Sejak kecil, Siddhartha tumbuh dalam lingkungan yang jauh dari kehidupan rakyat biasa. Ia mendapatkan pendidikan dan perlindungan yang sesuai dengan kedudukannya. Dalam kisah-kisah Buddhis, ayahnya bahkan berusaha menciptakan kehidupan yang sedemikian nyaman, sehingga Siddhartha tidak tertarik meninggalkan dunia istana. Ada alasan di balik semua itu. Tradisi menceritakan bahwa setelah kelahiran Siddhartha, muncul ramalan bahwa anak tersebut memiliki dua kemungkinan masa depan. Ia dapat menjadi penguasa besar atau meninggalkan kehidupan duniawi dan menjadi seorang guru spiritual. Bagi seorang ayah yang menginginkan putranya meneruskan kehidupan bangsawan, kemungkinan kedua tentu bukan sesuatu yang diharapkan. Karena itu, Siddhartha dibesarkan di tengah kemewahan. Ia mengenal kehidupan yang indah, makanan yang cukup, pakaian yang baik, hiburan, dan berbagai fasilitas yang tersedia bagi kalangan bangsawan. Dunia di luar istana seakan berada jauh dari kehidupannya. Namun kehidupan manusia tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan oleh dinding istana. Waktu tetap bergerak, orang-orang tetap berubah, dan cepat atau lambat, seorang anak yang tumbuh dalam kemewahan akan menemukan bahwa dunia tidak hanya terdiri dari hal-hal yang menyenangkan. Siddhartha kemudian menikah dengan Yasodhara, yang dalam tradisi Buddhis digambarkan sebagai perempuan dari lingkungan bangsawan. Mereka memiliki seorang putra bernama Rahula. Untuk sementara, kehidupan Siddhartha tampak seperti kehidupan yang diharapkan ayahnya. Ia memiliki keluarga, kedudukan, dan masa depan yang jelas. Jika kebahagiaan dapat dijamin oleh keadaan, seharusnya Siddhartha tidak memiliki alasan untuk menginginkan kehidupan lain. Tetapi sesuatu mulai berubah, bukan karena ia kekurangan sesuatu, melainkan karena ia mulai mempertanyakan apa yang selama ini dianggap sebagai kehidupan yang sempurna. Kita sering mengira bahwa seseorang mencari kehidupan baru karena kehidupan lamanya buruk. Namun kisah Siddhartha justru memiliki paradoks yang berbeda. Ia memiliki hampir semua hal yang dapat membuat seseorang merasa puas. Tetapi justru ketika ia memiliki semuanya, ia mulai menyadari bahwa semua itu tidak dapat memberinya kepastian. Kekayaan tidak menjamin bahwa seseorang akan selalu sehat. Keluarga tidak menjamin bahwa orang-orang yang kita cintai akan selalu berada di sisi kita. Masa muda tidak menjamin bahwa tubuh akan selamanya kuat, dan kehidupan, seindah apapun, tetap memiliki batas. Menurut tradisi Buddhis, Siddhartha kemudian mulai keluar dari lingkungan istana dan menyaksikan dunia yang sebelumnya tidak ia kenal. Pada perjalanan-perjalanan itulah, ia bertemu dengan 4 pemandangan yang mengubah arah hidupnya. Seorang lelaki tua, seorang yang sakit, seorang yang telah meninggal, dan seorang pertapa. 4 pertemuan itu akan menjadi awal dari keruntuhan dunia yang selama ini dibangun untuk melindunginya. Dan setelah melihatnya, Siddhartha tidak akan pernah bisa kembali menjadi pangeran yang sama. Hari itu, Siddhartha keluar dari lingkungan istana bersama kusirnya yang bernama Channa. Ia tidak sedang mencari pengalaman spiritual. Ia hanya ingin melihat dunia di luar tempat ia dibesarkan. Tetapi perjalanan sederhana itu kemudian menjadi salah satu titik paling menentukan dalam hidupnya. Di tengah perjalanan, Siddhartha melihat seorang lelaki tua. Tubuhnya membungkuk, rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, dan langkahnya tidak lagi stabil. Siddhartha belum pernah melihat pemandangan seperti itu dari dekat. Ia bertanya kepada Channa apa yang terjadi. Channa menjelaskan bahwa lelaki itu telah menjadi tua. Siddhartha kembali bertanya, apakah usia tua hanya akan menimpa lelaki tersebut? Jawabannya, tidak. Jika hidup cukup panjang, semua manusia akan menjadi tua, termasuk Siddhartha sendiri. Pertemuan berikutnya memperlihatkan sesuatu yang lebih mengganggu. Ia melihat seseorang yang sedang sakit. Tubuhnya lemah dan tidak berdaya. Siddhartha kembali bertanya, dan sekali lagi ia mendapatkan jawaban yang tidak dapat dihindari.
bahwa penyakit bukanlah sesuatu yang hanya terjadi kepada orang tertentu. Tubuh siapapun dapat jatuh sakit. Kemudian datang pertemuan yang paling menakjubkan. Siddhartha melihat jenazah seseorang yang telah meninggal. Ia melihat bahwa kehidupan yang dahulu ada, kini telah berakhir. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, dan tidak ada jalan untuk mengembalikan orang tersebut. Ketika Siddhartha bertanya apakah semua manusia akan mengalami hal yang sama, Channa menjawab bahwa kematian adalah akhir yang menunggu setiap manusia. 3 pemandangan itu menghancurkan gambaran tentang kehidupan yang selama ini dikenalnya. Siddhartha memiliki kekayaan, tetapi kekayaan tidak dapat menghentikan usia tua. Ia memiliki keluarga, tetapi keluarga tidak dapat membuat manusia terbebas dari penyakit. Ia memiliki masa depan, tetapi tidak ada masa depan yang berlangsung selamanya. Namun perjalanan itu belum berakhir. Pada kesempatan lain, Siddhartha melihat seorang pertapa. Orang itu telah meninggalkan kehidupan duniawi dan memilih hidup sederhana untuk mencari kebenaran. Bagi Siddhartha, sosok tersebut berbeda dari 3 pemandangan sebelumnya. Jika orang tua, orang sakit, dan orang mati menunjukkan kenyataan yang tidak dapat dihindari, pertapa itu menunjukkan kemungkinan untuk mencari jalan keluar dari keterikatan terhadap dunia. Sejak saat itu, pertanyaan yang sebelumnya hanya samar mulai menjadi jelas. Jika semua manusia akan mengalami perubahan, kehilangan, dan kematian, lalu bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup? Apakah seseorang hanya perlu menerima semuanya? Atau adakah cara untuk memahami mengapa kehidupan berjalan seperti itu? Siddhartha belum memiliki jawabannya, tetapi ia tahu bahwa ia tidak dapat lagi kembali ke kehidupan lamanya dan berpura-pura tidak pernah melihat apa yang telah dilihatnya. Siddhartha akhirnya mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan istana. Dalam tradisi Buddhis, peristiwa ini dikenal sebagai pelepasan agung. Keputusan tersebut tidak terjadi karena ia membenci keluarganya atau karena kehidupannya di istana penuh penderitaan. Justru sebaliknya, ia meninggalkan kehidupan yang nyaman dan orang-orang yang dicintainya karena ia merasa ada pertanyaan yang lebih besar daripada kenyamanan pribadinya. Pada malam ketika istana tertidur, Siddhartha meninggalkan tempat yang selama bertahun-tahun menjadi rumahnya. Ia pergi bersama Channa dengan menunggang kuda bernama Kantaka. Setelah mencapai tempat yang jauh dari kehidupan istana, Siddhartha memotong rambutnya, menanggalkan pakaian bangsawan, dan menyerahkan kehidupan lamanya. Dalam kisah tradisional, pakaian dan perhiasannya kemudian diberikan kepada Channa untuk dibawa kembali. Siddhartha kini tidak lagi memiliki kedudukan seorang pangeran. Ia menjadi seorang pengembara yang tidak tahu kemana pencariannya akan membawanya. Keputusan itu memiliki harga yang besar. Di belakangnya terdapat ayah yang berharap ia menjadi penerus keluarga, seorang istri, dan seorang anak yang masih kecil. Siddhartha tidak membawa mereka bersamanya. Ia memilih berjalan sendirian karena percaya bahwa jawaban yang dicarinya tidak dapat ditemukan di dalam kehidupan yang selama ini ia jalani. Ia kemudian bergabung dengan para pencari spiritual yang hidup di berbagai wilayah India Utara. Dunia yang dimasukinya sangat berbeda dari dunia istana. Ia bertemu dengan para pertapa, guru meditasi, dan orang-orang yang menghabiskan hidup mereka untuk mencari pembebasan. Siddhartha belajar dari mereka, menguji berbagai praktik, dan mencoba memahami pengalaman batin manusia. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar hidup tanpa perlindungan yang dahulu diberikan oleh keluarganya. Tetapi pencarian itu ternyata tidak akan berlangsung sebentar. Siddhartha akan mencoba berbagai jalan sebelum menemukan sesuatu yang benar-benar ia yakini. Siddhartha pertama-tama berguru kepada 2 guru spiritual, Alaraka Lama dan Uddaka Ramaputta. Dari mereka ia mempelajari latihan meditasi dan mencapai tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Namun setelah menguasai apa yang diajarkan kepadanya, Siddhartha merasa bahwa pencariannya belum selesai. Ia belum menemukan jawaban yang ia cari. Maka ia kembali berjalan dan akhirnya bergabung dengan kelompok pertapa yang menjalani kehidupan asketik yang sangat keras. Selama sekitar 6 tahun, Siddhartha menjalani kehidupan yang hampir berlawanan dengan kehidupan istana. Ia mengurangi makanan, menahan tubuh, dan melakukan berbagai praktik yang diyakini dapat membebaskan seseorang dari keterikatan duniawi. Tubuhnya menjadi sangat kurus. Dalam tradisi Buddhis, ia digambarkan berada dalam kondisi yang begitu lemah hingga hampir kehilangan kekuatan untuk bertahan hidup. Tetapi semakin keras ia menyiksa tubuhnya, semakin jelas bahwa penderitaan fisik tidak otomatis memberikan jawaban. Pada akhirnya Siddhartha menyadari bahwa ia telah bergerak terlalu jauh ke arah yang berlawanan. Ia pernah hidup dalam kemewahan,
dan sekarang telah merasakan ekstremitas asketisme. Kedua pengalaman itu memberinya pelajaran penting. Kenikmatan tanpa kendali tidak membawanya kepada pembebasan, tetapi menyiksa tubuh juga tidak menghasilkan jawaban yang dicarinya. Ia membutuhkan jalan lain. Keputusan itu membuat para pertapa yang selama ini bersamanya meninggalkannya. Mereka mengira Siddhartha telah menyerah. Tetapi sebenarnya ia sedang memulai tahap terakhir dalam pencariannya. Ia menerima makanan untuk memulihkan tubuhnya dan meninggalkan praktik penyiksaan diri. Dalam tradisi Buddhis, makanan tersebut diberikan oleh seorang perempuan bernama Sujata. Dengan tubuh yang kembali memiliki kekuatan, Siddhartha kemudian menuju Uruvela, wilayah yang kini dikenal sebagai Bodh Gaya. Di sana ia menemukan sebuah pohon dan duduk untuk bermeditasi. Kali ini ia tidak mengikuti guru manapun. Ia tidak mencari kemewahan. Ia juga tidak lagi menyiksa dirinya. Ia hanya duduk. Dan ia bertekad untuk mencari jawaban dengan kekuatan pikirannya sendiri. Di bawah pohon itulah perjalanan seorang pangeran yang meninggalkan istana akan mencapai titik paling penting dalam hidupnya. Malam panjang yang menantinya akan mengubah Siddhartha Gautama menjadi sosok yang kemudian dikenal oleh dunia sebagai Buddha. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang ekstrim, Siddhartha akhirnya memahami bahwa pencariannya tidak akan selesai dengan memilih salah satu dari dua ujung yang pernah ia jalani. Ia pernah hidup dalam kemewahan, kemudian menghancurkan tubuhnya melalui asketisme. Keduanya tidak membawanya kepada jawaban. Karena itu, ia memilih jalan yang berbeda. Tidak tenggelam dalam kenikmatan, tetapi juga tidak menyiksa diri. Inilah yang kemudian dikenal sebagai jalan tengah. Dengan tubuh yang mulai pulih, Siddhartha berjalan menuju Uruvela, sebuah wilayah yang dianggap sesuai untuk bermeditasi. Ia menemukan sebuah tempat yang tenang di dekat sungai Neranjara dan duduk di bawah sebuah pohon. Pohon itulah yang kemudian dikenal sebagai pohon Bodhi. Di sana, ia mengambil keputusan untuk menghadapi pencariannya sekali lagi. Kali ini tanpa guru dan tanpa praktik ekstrim. Ia duduk dalam meditasi dan bertekad untuk tidak meninggalkan tempat tersebut sebelum memperoleh pemahaman yang selama bertahun-tahun dicarinya. Malam mulai turun, di sekelilingnya hanya ada kesunyian. Siddhartha duduk sendirian, sementara seluruh perjalanan hidupnya seakan bertemu di satu titik. Masa kecilnya di istana, kehidupan bersama keluarganya, pertemuan dengan orang tua, orang sakit dan orang mati, perjalanan meninggalkan rumah, guru-guru yang pernah diikutinya, hingga 6 tahun kehidupan asketik, semuanya telah membawanya ke tempat itu. Dalam tradisi Buddhis, malam tersebut digambarkan sebagai saat ketika berbagai godaan dan gangguan muncul. Sosok Mara menjadi simbol utama dalam kisah ini. Mara digambarkan berusaha menggagalkan pencapaian Siddhartha dengan menghadirkan ketakutan, keinginan, dan keraguan. Tetapi Siddhartha tidak lagi mengejar sesuatu di luar dirinya. Ia tetap duduk dan mengamati apa yang terjadi dalam pikirannya. Menjelang fajar, sesuatu yang besar terjadi. Menurut tradisi Buddhis, Siddhartha memperoleh pengetahuan yang membawanya kepada pencerahan. Ia memahami hubungan antara keinginan, keterikatan, dan penderitaan serta melihat jalan menuju pembebasan. Ia tidak lagi menjadi pencari yang sama seperti sebelumnya. Setelah bertahun-tahun berjalan, belajar, gagal, dan mencoba kembali, ia akhirnya merasa telah melihat kenyataan dengan cara yang sebelumnya tidak pernah ia pahami. Ketika matahari mulai terbit, Siddhartha Gautama telah menjadi Buddha yang tercerahkan. Setelah pencerahan, Siddhartha tetap tinggal di sekitar pohon Bodhi untuk beberapa waktu. Ia tidak langsung berlari menemui orang lain. Ia merenungkan apa yang baru saja dipahaminya. Pengalaman yang ia peroleh begitu dalam, sehingga muncul pertanyaan apakah manusia lain akan mampu memahaminya. Menurut tradisi Buddhis, Buddha sempat mempertimbangkan untuk tidak mengajarkan apa yang telah ditemukannya, karena ajaran tersebut dianggap terlalu sulit bagi manusia yang masih terikat oleh keinginan dan kehidupan duniawi. Namun, akhirnya ia memilih untuk berbicara. Ia teringat kepada orang-orang yang pernah berjalan bersamanya selama menjalani kehidupan asketik. 5 pertapa yang sebelumnya meninggalkannya berada di Sarnath, dekat Varanasi. Buddha kemudian berjalan menemui mereka. Mereka pada awalnya tidak menyambutnya, karena mengira Siddhartha telah meninggalkan jalan spiritual ketika menerima makanan dan meninggalkan asketisme. Tetapi ketika melihat perubahan dalam dirinya, mereka akhirnya bersedia mendengarkan. Di hadapan 5 pertapa itulah, Buddha menyampaikan khotbah pertamanya.
Ia menjelaskan apa yang kemudian dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. Adanya penderitaan dan ketidakpuasan dalam kehidupan, adanya sebab yang melahirkannya, kemungkinan berakhirnya penderitaan, serta jalan yang menuju pada berakhirnya penderitaan. Jalan tersebut kemudian dikenal sebagai jalan mulia berunsur 8. Khotbah itu menjadi awal dari kehidupan Buddha sebagai seorang guru. Salah satu dari 5 pertapa, Kondanya, kemudian memahami ajaran tersebut dan menjadi salah satu murid awal Buddha. Kelompok kecil itu berkembang menjadi komunitas yang dikenal sebagai Sangha. Untuk pertama kalinya, apa yang ditemukan Siddhartha di bawah pohon Bodhi mulai diwariskan kepada orang lain. Sejak saat itu, Buddha tidak lagi hidup sebagai seorang pencari yang berjalan sendirian. Ia mulai mengajar dan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Ia berbicara kepada orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk bangsawan, pedagang, petani, dan para pertapa. Ia tidak membangun kekuasaan melalui senjata atau kerajaan. Pengaruhnya tumbuh melalui perkataan, kehidupan, dan komunitas yang terbentuk di sekelilingnya. Namun menjadi Buddha tidak berarti kehidupan manusia di belakangnya menghilang. Masih ada keluarga yang pernah ia tinggalkan. Masih ada seorang ayah yang pernah berharap ia menjadi penerus keluarga. Masih ada Yasodhara dan seorang anak bernama Rahula. Dan suatu hari, setelah bertahun-tahun berlalu, Buddha akan kembali kepada mereka. Ia telah pergi dari rumah sebagai seorang pangeran yang mencari jawaban. Kini ia akan kembali sebagai Buddha. Dan pertemuan itu akan memperlihatkan bahwa meskipun seseorang telah meninggalkan masa lalunya, masa lalu tidak selalu benar-benar meninggalkannya. Buddha kemudian kembali ke wilayah keluarga Sakya. Di sana ia bertemu kembali dengan ayahnya, Suddhodana. Pertemuan itu menjadi salah satu momen paling manusiawi dalam kisah hidupnya. Bertahun-tahun sebelumnya, Siddhartha meninggalkan rumah sebagai seorang pangeran muda. Kini ia kembali sebagai seorang guru yang telah memiliki banyak pengikut. Ia juga bertemu dengan Yasodhara dan putranya, Rahula. Dalam tradisi Buddhis, Rahula kemudian mengikuti jalan ayahnya dan menjadi bagian dari komunitas monastik. Mahapajapati Gotami, ibu asuh Siddhartha, juga kemudian memainkan peran penting dalam kehidupan Sangha dan menjadi tokoh utama dalam pembentukan komunitas perempuan. Tetapi kehidupan Buddha bukan hanya tentang pengikut dan keberhasilan. Semakin besar komunitasnya, semakin banyak pula persoalan yang harus dihadapi. Perbedaan pendapat muncul, aturan komunitas harus dibentuk, dan tidak semua orang yang mendekatinya memiliki tujuan yang sama. Buddha juga menghadapi orang-orang yang menentangnya. Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam tradisi adalah Devadatta, yang merupakan kerabat Buddha dan pernah menjadi anggota komunitasnya. Konflik dengan Devadatta menunjukkan bahwa bahkan di sekitar seorang guru yang dihormati, manusia tetap membawa ambisi, persaingan, dan kelemahannya sendiri. Selama kira-kira 45 tahun, Buddha terus mengajar. Ia tidak kembali menjadi penguasa dan tidak berusaha membangun kerajaan. Ia berjalan bersama para muridnya, menerima undangan dari berbagai tempat, tinggal sementara di biara-biara dan taman yang diberikan oleh para pendukungnya, lalu melanjutkan perjalanan. Salah satu pendukung terkenalnya adalah Anathapindika, seorang saudagar kaya yang memberikan taman Jetavana kepada komunitas Buddha. Tokoh lain seperti Raja Bimbisara dan Raja Pasenadi juga muncul dalam tradisi sebagai penguasa yang berhubungan dengan Buddha. Waktu terus berjalan, dan Buddha yang dahulu meninggalkan istana sebagai seorang pemuda, akhirnya menjadi seorang lelaki tua. Ia telah menyaksikan murid-murid datang dan pergi, orang-orang yang dicintainya meninggal, dan komunitas yang berkembang jauh melampaui kelompok kecil yang pertama kali mendengarkan khotbahnya di Sarnath. Tetapi tubuhnya sendiri juga mulai melemah. Ia tidak pernah menjadi manusia yang kebal terhadap hukum alam. Seperti manusia lainnya, ia mengalami usia tua dan sakit. Dan ketika usianya semakin lanjut, Buddha memulai perjalanan terakhirnya. Perjalanan terakhir Buddha membawa dirinya bersama para murid menuju Kusinara. Tubuhnya telah tua dan semakin lemah, tetapi ia masih berjalan. Dalam tradisi Buddhis, perjalanan itu menjadi rangkaian terakhir sebelum ia meninggalkan dunia. Ia berhenti di beberapa tempat dan terus berbicara kepada para muridnya. Tidak ada lagi perjalanan panjang yang menunggu setelah ini. Sang guru yang selama puluhan tahun mengajarkan tentang kehidupan, kini sedang mendekati akhir kehidupannya sendiri. Dalam perjalanan tersebut, Buddha menerima makanan dari seorang bernama Cunda. Setelah menyantap makanan itu, ia mengalami sakit yang berat. Meski demikian,
ia tetap melanjutkan perjalanan hingga mencapai Kusinara. Di sana, ia berbaring di antara dua pohon sala dengan posisi kepala menghadap ke utara. Para murid berkumpul di sekelilingnya. Ananda, salah satu murid terdekatnya, berada di sana dan diliputi kesedihan melihat gurunya semakin dekat dengan kematian. Menurut tradisi Buddhis, Buddha kemudian memberikan pesan terakhir kepada para muridnya agar mereka tidak berhenti berusaha dan menjadikan dharma sebagai pegangan. Ia tidak menjanjikan bahwa kematian dapat dihindari. Ia justru menghadapi kematian sebagai bagian dari kenyataan yang telah menjadi objek pencariannya sejak masih menjadi seorang pangeran. Setelah itu, Buddha meninggal dalam usia sekitar 80 tahun dan memasuki parinirvana, sebagaimana disebut dalam tradisi Buddhis. Kematian Buddha menjadi awal dari fase baru. Tubuhnya telah tiada, tetapi komunitas yang dibangunnya tetap hidup. Para murid mengingat ajarannya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Berabad-abad kemudian, ajaran tersebut menyebar jauh dari tempat asalnya, menuju Sri Lanka, Asia Tengah, Tiongkok, Korea, Jepang, Tibet, Asia Tenggara, dan berbagai wilayah lainnya. Tradisi-tradisi yang berkembang kemudian memiliki bentuk dan penekanan yang berbeda, tetapi semuanya menghubungkan asal-usulnya kepada seorang manusia bernama Siddhartha Gautama. Jika kita melihat kembali perjalanan hidupnya, semuanya bermula dari seorang anak yang tumbuh di lingkungan bangsawan. Ia kemudian menjadi pangeran, suami, dan ayah. Ia meninggalkan semuanya untuk menjadi pengembara. Ia belajar kepada guru-guru spiritual, menjalani asketisme, hampir menghancurkan tubuhnya, lalu menemukan jalan tengah. Di bawah pohon Bodhi, ia mengalami pencerahan dan menjadi Buddha. Setelah itu, ia menghabiskan sisa hidupnya mengajar hingga akhirnya meninggal sebagai seorang lelaki tua di Kusinara. Perjalanan yang begitu panjang, pada akhirnya kembali kepada titik yang pernah membuatnya meninggalkan istana. Kehidupan manusia memiliki batas.